السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر الحج غزة والجه العام واجزل فيه الفضائل والإنعام وفضل أيام على سائر الأيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث على جميع الأنام وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالكمال والتمام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبه بالأنجام فمن تبعه فقد نال سبل التام. الله أكبر الله أكبر. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah Masjid Muqarrabin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa marilah kita tingkatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bekal syukur akan mencurahkan kita kepada jalan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha adalah ibadah yang memiliki momentum yang sangat agung. Idul Adha bukan saja dimaknai sebagai ibadah periodik atau musiman yang hanya diperingati 1 tahun sekali, namun mesti dipahami bahwa dengan dikenalkan dan dikenangkan kembali momentum Idul Adha, kita memiliki kesempatan yang agung untuk memperoleh kemuliaan dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditelisik dari berbagai sudut pandang, maka Idul Adha memiliki dimensi yang sangat luar biasa. Namun pada kesempatan yang singkat ini, Al-Fakir ingin memberikan satu ulasan, belajar ketegaran jiwa dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan seorang manusia tidak akan pernah lepas dari cobaan, ujian, bahkan juga azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan suatu ketetapan yang pasti akan dijalani dan dilewati oleh setiap manusia. Tidak pernah ada satu orang yang hidupnya dari lahir sampai tua kaya raya tanpa ada cobaan. Meskipun dia kaya dalam sisi materi, pasti akan ada gelombang-gelombang yang dia lalui. Pun demikian, tidak pernah ada seorang manusia yang terlahir sampai dewasa bahkan tua dan kematiannya miskin terus. Bukan soal miskin harta, tetapi miskin apapun yang pasti dia akan lalui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering kita dengarkan ayat yang paling populer tentang perdebatan dan perdiskusian hebat
antara seorang ayah yang memiliki ketauhidan level yang sangat tinggi dibarengi dengan seorang putra yang teramat belia. Qala ba'dul mufassir, sebagian ulama mufassir mengatakan putra Nabiullah Ibrahim yaitu Nabiullah Ismail masih berusia 7 tahun dan sebagian mengatakan masih berusia 13 tahun. Mari kita perhatikan anak usia 7 tahun yang rata-rata umumnya masyarakat Indonesia masih kelas 1 atau maksimal kelas 2 SD memiliki luar biasa nalar dan ketaatannya. Kalaupun itu jumhur yang kedua mengatakan anak usia 13 tahun, berarti rata-rata hidup manusia Indonesia hari ini kelas 2 atau kelas 3 SMP. Luar biasa ketaatan seorang anak yang berhadapan dengan seorang ayah yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka benar sekali rumus yang terjadi di dalam ilmu matematika. Kalau ada plus bertemu plus maka dia akan menjadi plus. Orang tua yang salih akan melahirkan putra-putri yang salih. Dari generasi inilah akan lahir generasi-generasi yang salih. Maka mari kita perhatikan dari zuriyah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian lahir seorang putra yang sangat teramat dahsyat Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka yang kelak di kemudian hari ditutup oleh Sayyidul Anbiya yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada satu peristiwa yang luar biasa yang diungkap oleh Al-Imam Fakhrul Razi dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan sesaat setelah Nabiullah Ismail siap untuk dikurbankan oleh ayahandanya sendiri, masih terjadi perdiskusian yang luar biasa. Adab seorang anak yang begitu tinggi dan adab seorang ayah yang memiliki cinta kasih yang teramat agung. Imam Abdul Razi mengatakan saat hendak disembelih maka Ismail mengatakan, wahai ayahku, telungkupkan wajahku ke dalam tanah agar engkau tidak mendapatiku menjadi seorang anak yang sedih. Kemudian Nabiullah Ibrahim membalas, wahai putraku, engkau adalah sebaik-baik pertolongan Allah kepadaku. Dengan ini kita akan memperoleh satu ketaatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail bukan sekedar telenovela, bukan sekedar kisah sinetron yang penuh trik dan intrik, tetapi ini adalah kisah faktual yang dirangkum, yang ditafsirkan para ulama, bahkan para mufassir kehabisan kata-kata. Bagaimana mungkin seorang ayah yang sudah memegang pisau yang teramat sangat tajam dan seorang putra yang lehernya sudah dikalungi sebuah pisau, tapi masih melakukan perdebatan yang memiliki nilai ketauhidan yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ar-Razi memberikan satu penegasan dari peristiwa ini, paling tidak mari kita berkurban. Sebab dengan berkurban akan melahirkan dua persoalan yang besar. Dengan dua persoalan besar ini sungguh manusia akan mendapati kebahagiaannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan besar itu adalah mari kita berkurban agar kita keluar dari sifat kebakhilan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan anggap sepele soal bakhil. Banyak hal baik menjadi rusak dan hancur hanya soal kebakhilan. Ada hal mudah dan gampang menjadi sulit dan rumit hanya karena dihinggapi rasa kebakhilan. Olehnya dengan berkurban, mari kita sedikit demi sedikit untuk memupus sifat bakhil yang pasti semua manusia memiliki potensi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Imam Ar-Razi memberikan penegasan yang kedua. Dengan peristiwa yang teramat agung itu, gambaran kurban yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail terhadap Nabiullah Ibrahim terhadap putranya Nabiullah Ismail adalah menumbuhkan sifat kedermawanan. Bagaimana mungkin seorang ayah yang sedari kecil memberikan perhatian yang teramat besar kepada putranya, lalu kemudian sang putra dikurbankannya. Ini adalah pelajaran yang agung, sebab menurut Ar-Razi dengan sifat dermawan sebaliknya seperti bakhil.
Hal-hal yang sulit akan teratasi, hal-hal yang rumit, yang kompleks akan terurai. Maka kita sebagai seorang muslim yang telah hidup dengan berbagai keyakinan atas apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, para habaib kita, maka seyogyanya kita memiliki jalan yang benar. Sebagaimana yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir ingin menegaskan kembali, mari kita maknai secara betul-betul bahwa Idul Adha bukan sekedar ibadah ritual periodik yang selalu diselenggarakan pada ibadah musim haji saja. Tetapi mari kita gunakan momentum Idul Adha ini untuk satu, memupuk kembali rasa kedermawanan kita kepada sesama. Sekaligus mari kita kurbankan, mari kita bunuh, binasakan sifat bakhil yang hinggap kepada diri kita. Mudah-mudahan di masa depan kita bisa mampu memanage sifat bakhil dengan baik, seraya mampu menumbuh suburkan sifat kedermawanan kepada siapapun. Sebab dengan dermawan itu akan melahirkan satu inovasi yang baik, niat yang baik, perkataan yang baik, dan pada akhirnya akan melahirkan sebuah perilaku yang baik. Sebaliknya, siapapun yang terhinggapi sifat bakhil, maka pasti dia akan memiliki niat yang buruk, perkataan yang rusak, dan bahkan perilaku-perilaku yang dekat dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita akan menjadi generasi-generasi yang dekat dengan sifat-sifat dermawan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن أزواجه أمهاته المؤمنين وعن الصحابة والتابعين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.